Lelaki yang nyari-nyari salahnya istri dengan melafadzkan itu, tadi mergo ketemu di kantor yang skornya cantik 9. Sama yang marah karena istrinya selingkuh itu kan tetap beda. Yang satu terkontrol akalnya, mau nyari-nyari. Istilah Quran fa inna ta'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Perempuan itu sudah taat sama kamu, tapi kamu butuh nyari-nyari salahnya karena kamu punya kepentingan mendelegitimasi tadi, mensingkirkan si skor 46 ini. Mergo wis duwe alternatif skor 9. Makanya kalau dalam ilmu thariqah orang itu harus punya guru satu, dia ataknya ya harus guru satu, di hatinya guru satu. Karena tadi sekali ndak itu pasti bias, apa? Bias. Karena sebetulnya tadi kamu itu hanya tempat sementara. Makanya dalam ilmu thariqah itu keras sekali menyangkut aturan guru. Kamu sekali punya guru satu harus sampai kamu usuk, gak oleh pelengahan. Karena fakama fa'innal mahabbah la taqbalu syirkah, karena mencintai itu gak boleh mendua. Karena aturannya itu, ya dan itu kelihatan memang polanya. Akhirnya apa? Ngaji ora tenanan karena dia bayangkan kalau di pondok ini. Setelah di pondok ini juga enggak tenanan karena bayangkan di pondok ini. Nah, kesalahan di hatinya dia. Tapi dia ya sudah akhirnya nyun sewu nyari-nyari alasan. Aku pondok itu rapati kerasan, mari pondok itu terlalu ketat. Sing jenis regep mungkin nyalahkan enggak ketat. Tapi sing jenis ras regep nek ana pondok ketat nyalahkan. Dan itu akan kamu alami ila yaumil qiyamah. Ini normal. Makanya orang-orang alim itu didikannya hanya satu, ikhlas. Karena kalau nuruti psikologi manusia itu kuat. Dunia itu kuat. Problemnya nikah sahih adalah juga ada problem. Ini menghadapi wong nakal. Nah, wong saleh ora masalah. Balik-balik wong nakal ngel-ngel wong. Mandra baru ka uripe. Wong nakal itu bulat itu ora baru. Wis ora santri ora wong-awong wong nakal ora baru. Karena apa? Enggak sesuai rencana Tuhan loh. Cara hukum. Ya orang bulat ya misalnya ana wong wakaf pondok, bayangane sing ngamal itu kan ya dienggo deres, ya cara turu sak kadare. Lah terus waktune 24 jam dienggo jagungan. Kan sing wakaf bingung. Tak wakaf bingung ngaji jumlah jagungan 24 jam. Tapi sing wakaf pegetun ya ora wani. Timbang ning terminal ya apik ngene. Dadi akhirnya kan ngelo wong. Semenjak itu ada lian. Makanya tolak apa? Pemisahan suami dan istri itu bentuknya banyak. Karena meninggal ya terpisah, karena tolak ya terpisah, karena fasakh ya terpisah, karena li'an juga terpisah. Sama Nabi fafurriqa bainahuma. Keduanya dipisahkan dan anak ini enggak bisa intisab ke nikah sahih ke bapaknya. Dan haram nikah selamanya-lama. Jadi dua orang yang pernah sumpah li'an itu tidak halal selamanya lama. Jadi enggak ada rujuk, enggak boleh nikah jadid, pokoknya haram selamanya lama sebagai hukuman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ngaji Gus Baha 82. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini guru kita tercinta, beliau akan menyajikan ngaji beliau yang berjudul Mencintai itu tidak boleh mendua. Tonton videonya hingga selesai biar kita mendapatkan barokah ilmu dari guru kita tercinta, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Mari kita simak bersama kita ngaji Gus Baha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya makanya saya berkali-kali bilang, penanya itu provokator. Makanya dia nak dikonco lagi pegatan kita, itu sebenarnya kan pegatan rezeki, apa? Karena boleh rujuk. Ketika potongan-potongan gak cocok ke istrinya, jadi pegatan itu kan wong tukaran. Penanya juga memprovokasi, karena nanti lama-lama jawabnya itu tidak hikayah tapi insya. Itu tadi. Lam kenapa bojomu pegat? Kamu welek keriting, welek ragilem nurut tak pegat. Jika emosi dia itu menjadikan insya, maka talak itu menjadi dua. Dari ketemu Habibie tak tahu. Tidak saya lihat orang tak pegat, wah sowan. Sebenarnya saat itu dia hikayah. Menghikayakan tolak yang sudah terjadi. Memang dia dalam proses sidang tolak dan dia sudah pernah melaporkan tolak. Ketika menjawab pertanyaan itu karena pertanyaan apa mengekspresikan tolak baru apa menceritakan tolak masa lalu. Bisa dua-duanya. Karena melihat tekanannya itu. Nah kalimat yang berurutan juga seperti itu. Kalimat yang berurutan juga seperti itu. Makanya hati-hati. Loh kecuali diberi ataf.
diberi ataf misalnya anti tolikon wa anti tolikon. Kalau nggak ada ataf itu potensinya itu adalah taukid. Tapi karena ada jeda potensinya juga insa itu ya saya ulang lagi ya. Jadi bayangkan misalnya, makanya saya katakan tadi tetap fikih pun butuh psikologi manusia, butuh kejiwaan seorang manusia. Biasanya tadi kita cerai itu karena apa coba? Tapi kalau cerai karena istrinya itu selingkuh, kamu marah besar karena istri kamu duga setia ternyata weanan sama lelaki lain, terus janjian kongkoi di kafe, cemburu. Atau kamu sudah mengingatkan beberapa kali gak oleh digonjak lanangan. Nah, kemungkinan taukid dengan jumlah insa itu tinggi insa kalau kasus ini, karena nggak mungkin orang mangkel kok kepengen nogat pisan. Makanya sama-sama kalimat anti tolikon. Lelaki yang nyari salahnya istri dengan melafatkan itu tadi, mereka ketemu di kantor yang skornya cantik 9. Sama yang marah karena istrinya selingkuh itu kan tetap beda. Yang satu terkontrol akalnya, mau nyari. Istilah Quran fa inna ta'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Perempuan itu sudah taat sama kamu, tapi kamu butuh nyari salahnya karena kamu punya kepentingan mendelegitimasi tadi, mensingkirkan si skor 4-6 ini. Mergo wis duwe alternatif skor 9. Nah, ini dadi kiai kudu siap gelong, santri ku yo nakal. Ya tapi takdire pangeran ngono. Maka kalau kamu nanti nak jadi kiai keserah rasanya jadi kayak aku jadi kiai jadi tokoh, orang harus juga tuh kali gini. Ada orang ikut partai Nasdem, dia loyal sama Nasdem karena partainya Nasdem. Tapi ketika PDIP maupun Golkar menjanjikan tempat yang lebih istimewa, dia loyalnya tuh loyal rutin karena dia sudah mau dapat tempat yang lebih diutamakan atau dispesialkan. Makanya kalau dalam ilmu thariqah orang tuh harus punya guru satu, dia ataknya ya harus guru satu, di hatinya guru satu. Karena tadi sekali ndak itu pasti bias, apa? Bias. Karena sebetulnya tadi kamu itu hanya tempat sementara. Sebetulnya di hatinya itu ada Nasdem, ada Golkar, ada P3, ada. Makanya dalam ilmu thariqah itu keras sekali menyangkut aturan guru. Kamu sekali punya guru satu harus sampai kamu usuk, gak oleh pelengahan. Karena fakama fa'innal mahabba la taqbalu syirkah, karena mencintai itu gak boleh mendua. Karena aturannya itu, ya dan itu kelihatan memang polanya. Akhirnya apa? Ngaji ora tenanan, karena dia bayangkan kalau di pondok ini. Setelah di pondok ini juga gak tenanan, karena bayangkan di pondok ini. Nah, kesalahan di hatinya dia. Tapi dia ya sudah, akhirnya nyun sewu nyari alasan. Aku pondok itu rapati kerasan, mari pondok itu terlalu ketat. Sing jenis regep mungkin nyalahkan gak ketat. Tapi sing jenis ras regep nek ana pondok ketat nyalahkan. Dan itu akan kamu alami ila yaumil qiyamah. Ini normal. Makanya orang-orang alim itu didikannya hanya satu, ikhlas. Karena kalau nuruti psikologi manusia itu kuat, dunia itu kuat. Sama kamu di kampung ya gitu. Kenapa kamu kerasan di naruhan? Ya karena dua pilihannya. Ima mencintai naruhan membagi buta, wa ima karena belum ada kampung lain yang mau nampung kamu. Setelah ada kesiapan. Wah itu. Nah, sebetulnya masalah fikih ya seperti itu. Mau tidak mau melibatkan psikologi. Makanya tidak ada orang berkah kayak orang ikhlas. Uang pintar orang tidak ikhlas rusak. Ya kan ada. Sekarang bayangkan, sama-sama mengatakan kamu terceraikan, itu mesti ada dua. Imma kesalahan itu ada di suami, memang dia nyari-nyari alasan untuk mencerai. Wa imma kesalahan ada di istri. Itu gampang sekali menganalisis. Nah, maka kalau terbukti istri itu selingkuh dan suami marah, maka kemungkinan 3 kalimat ini diulang untuk menjadi satu dan baik. Karena dari emosi yang memuncak, memuncak. Masalahnya mau tidak mau kita analisis seperti ini, kalimatnya diulang 3 kali. Kan mungkin saja tetap maknanya satu kayak tadi. Kamu istri kamu itu gak salah gak apa, gue teko kantor, bojomu ya santai ya mas, gak geteh, gak terus. Biasanya jaluk teh, cangkeman. Kalau bergodeknya, sebetulnya istri gak salah sama sekali. Cuma gue ngerti, gue mau kecewa kok bujuku sing elek iki ora nang kantor. Nah, terus akhirnya, bulan Quran nak gojlok wae tenan. Kulo nak maca fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Akhirnya cangkeman tak pegat gue. Karena kesalahan kecil tadi, kecangkeman kita tak pegat. Terus yang wedok karena merasa ada masalah kan happy wae cara delok TV ya diterusno. Cara dapat terus tak pegat gue. Kalimatnya enggak usah pakai ataf. Berhubung tetap cuek suaminya tak pegat.
Ini kemungkinan besar saya yakin dalam konteks ini kemungkinan besar itu talaknya 1. Karena dia mengulang itu setelah melihat istrinya tidak pati memperdengarkan. Diulang lagi juga karena tidak pati respon. Itu beda dengan kemarahan ketika terbukti selingkuh. Kemarahan mengulang itu kemarahan insya mewujudkan tolak baru, Maka ini kita jumlahkan dan menjadi tolak batin. Artinya gini, mau tidak mau dalam konteks lafadz yang bias ini, mau tidak mau kita analisis, mau tidak mau. Sebenarnya kita ya kurang penggawean, ramelok di bojo kok mikir. Tapi masalahnya kita ini ahlul ilm yang mau dah. Lah cah iki cah geblek mau, wong lanang aneh mau. Cara ditakoki. Lah mau niatem telu apa sih? Ya mbok Gus wong jenengku kula emosi, ngomong wae bar dekne sing nglakoni wae. Bingung karena dekne dhewe ya ora pati dakal kan wong bingung kan apa. Wah kan ngono. Kula bolak-balik anake Pak sering sowan kula perkara kasus-kasus. Ya ini jelas mon ya. Kula waca malih sampean pun sampean waca takbir ya. Wa in qala anti tolikun wa takhallala faslun, kemudian terselingkan oleh pemisah fasalasun. Wa illa, nah ini masalah problemnya. Fa in qasada dan dia melafatkan kedua hanya mentauhidi kalimat pertama karena enggak diperhatikan apa fawa tidak. Awis tiknafan atau dia semuanya dinayati mengawiti masalah. Cara bahasa insya mewujudkan kalimat itu sebagai kalimat baru. Istinaf itu sebagai kalimat baru ya, maka fasalasun, maka saya menjadi 3. Karena setiap mengatakan anti tolikun ya kamu saya ceraikan, kemudian ngelafatkan kedua niatnya juga memulai ulang. Berarti kalimat ini kan muncul 1, muncul 2, muncul 3, maka menjadi 3. Nah, kalau yang takkid kan enggak, kalimat itu 1, kemudian dia ingin diperhatikan kalimat itu, dia banterno. Nah, ketika banterno sebetulnya ada niat menambah jumlah supaya direspon. Itu juga yang ketiga. Semua ini kan mungkin, apa? Mungkin. Makanya potensinya ya bisa 1, bisa 3. Terus wakada in atlaqa fil adhar, begitu juga pasti 3 ketika dia enggak tahu maksudnya gimana. Mbok aku yo niate piye, tapi piye kalimat itu keluar 3. Makanya bingungkan ya tadi misalnya contoh keseharian tadi, misalnya saya bilang ke Ali, "Li aku jupukno uang atau aku utang duit 1 juta." Terus ketika jeda 1 juta. Apa 1 juta kedua itu menjadi penambah apa menjadi taukid apa menjadi penambah menjadi taukid, karena dalam bahasa Arab sama dengan bahasa Indonesia kan. Kalau dalam bahasa Arab kan masyhur wa ma minat taukid lafdziyun yaji mukarraron ka qaulika druji. Jadi taukid bahasa Arab itu lafaz memang diulang kayak apa idza tukatil ardu dan jadi ya bahasa Arab. Problemnya kalau taukid kesusastraan ilmu balaghah itu kan memang enggak masalah. Tapi ini masalahnya ini hukum. Efeknya luar biasa kalau jadi tolak 3 maka bain dan halal lagi nunggu muhalil dan langsung haram karena ada iddah bagi suami. Ya. Kan iddah bagi perempuan kan wajib semua roti maupun bain. Tapi kalau bain suami tidak ada kesempatan rujuk karena ini langsung orang lain, Jadi nggak bisa nunggu iddahnya. Kalaupun iddahnya selesai kan harus ada suami lain yang menjimak muhalil, paham ya? Tapi kalau jatuh 1, paham ya? Terus dia di masa iddah misalnya 2 hari atau 3 hari dari menceraikan kan langsung bisa bilang rojak tuki. Perbedaan hukumnya kan ekstrim, antara bain dan tidak bain. Dan bain tidak bain adalah menunggu keputusan apakah kalimat kedua itu taukid atau kalimat kedua itu insya. Paham ya? Jadi angel tenan. Saya mau misalnya ngaji kilatan bareng takobal wa minankum bariku bangga perkata menilai itu dipin Gus wong nyongko kan grogi. Tapi nek kula mbok kilatan ra grogi aku yakin apa. Mergo pikiranku gampang, aku sing mikir terus kecelok wong alim mikir kadang mikir potongane ra paham kok muni paham terus piye. Iki ra urusan usudzon, urusan fakta, Pak. Usudzon aja apik, kadang gone keliru. Iki urusan apa? Mergo belum dan Imam Nawawi yang ngarang kitab Minhajul Talibin itu tahu fatwa karena dia meneliti muharrar ya dijegal ya, tentu yang berani ya yang selevel. Yang berani bantah ulama yang selevel ulama. Itu makanya saya percaya betul sama Imam Nawawi. Itu dia bantahnya gini. Sama siapa teksnya? Atunazi'unani wa qad qara'tu arba'a mi'ati marrah. Minyak uang aku salah kutip. Aku mutola'ah muharrar ping 400.
Jadi dia sebelum kitab ini sebelum aslinya kan kitab Muharrar karangan Imam Syafi'i sebenarnya. Terus disadur beliau dari kitab Muharrar. Jadi kitab Minhajul itu pernah digugat sama orang. Yang Anda kutip itu tidak sepersis yang di Muharrar. Takut. Itu sinau sing piro? Jam 3 atau 7. Ngenyak uang. Aku sinau wis ping 400. Saya masih ingat hal yang sama pernah dialami Mbah Mun. Mbah Mun itu sebagai kiai besar kan. Kadang orang yang akhirnya fasik beliau dekat. Kadang yang orang soleh beliau biasa saja. Suatu saat ada alumni itu tanya, ya alumni atau kiai lain tanya, kiai kenapa anda seorang kiai kok dekat sama orang yang bulat-bulat? Jawab Mbah Mun, jenengan kiai pun pinten tahun, 65 tahun. Mungkin ampun 10 tahun atau 15 tahun beri malih. Jadi Mbah Mun gak jawab. Suatu saat kiainya setelah 10 tahun ya itu datang lagi. Nggih Mbah leres jenengan. Ada wong fasik ulama soleh ku medhit. Kalau kiai tadi merah rasane bangun masjid. Sing nang terminal sing bengak-bengok ora tau moro masjid. Jaluk sumbangan gampang. Sing kadang itikaf terus, amen ngusul ora tau nyumbang. Intinya dia sadar ya gini. Jadi ternyata enggak semudah itu hidup itu. Kadang sing sawangane soleh tapi ngajak urunan endo menghindar. Sing sawane ning dalan-dalan jak urun gelem tapi mau itikaf. Akhirnya, nggih Pak. Jebule gak angel dadi kiai lai, ya aku kiai wis suwe mbok takoki. Aku kiai wis suwe mbok takoki. Karena seperti ini itu gak ada jawabannya, Pak. Mau antara trauma dan mana syaratnya pinter ya ono trauma bareng ngono apa? Trauma. Kayak kowe dikonco wong sopan, yo repot. Nek dikongkon mesti nurut. Mesti ngenteni perintah. Ya tekan kowe tukaran dijotosi wong ku mewangi kowe ngenteni perintah ora lara kowe. Karena dia saking khusuknya itu gak pernah kreasi ya, Pak. Jadi zamane keceblok ning sumur nek ra kongkon jupo ya dibarno. Ngenteni apa? Perintah. Itu resiko. Ya saya ulang lagi ya. Jadi fikih itu angel-angel gampang, tapi menurut saya mau tidak mau harus melibatkan ilmu psikologi. Andai kan saya sebagai hakim mesti saya tanya, kasusnya itu min siapa? Kalau dari istri, apalagi nyon saya kasusnya sampai selingkuh yang memantik kecemburuan apa, maka potensi insya itu lebih tinggi ya kan? Potensi insya itu lebih tinggi. Karena kemangkelan tadi itu ingin mewujudkan satu hal yang sifatnya itu adab, hanya ingin memberi sanksi betul sama istrinya, sehingga nggak terima. Paham ya? Tapi kalau suami itu yang salah karena dia katut wilain, pasti memang menyalahkannya itu mencari-cari. Dia sendiri nggak pede dengan pilihannya itu kan nggak pede. Memang dia mencari kesalahan. Iya, mencari kesalahan. Ya tentu kalau dalam disiplin fikih ya itu semuanya mungkin. Ya, jadi kalau kali ini jelas apa? Anti tolikon kemungkinannya apa? Salasun. Fa ingko sudah tak kidan ya fawa. Tidak awistinafan fa salasun. Wa kada in atlaqa fil terus. Iki sing ngel wong nah. Wa ingko sudah lamun nejo sapa wong bisa niati lan lafaz sing kedua, niati tak kidan ing naukiti kalimat sing pertama. Wa bisa lisati lan kelawan kalimat sing ketiga niati istinafan sing ngawiti. Aw akas atau molak malik ya fasintani mongko loro. Ya mungkin bulat kan kurang ajar. Cara aku ketemu wong tak jenggung. Cara aku dari hakim tak jenggung. Celek ngel-ngel wong. Padahal gaji hakim tetep oh. Hakim lumayan untuk gaji lagi kiai malah untuk apa? Malah mikir kok. Enak kaya kowe menisan terkenal ora iso jawab ora ono takok. Dadi penting terkenal goblok penting aman apa? Aman. Potongan ra paham kan ora ono takok. Malah penak mau wong rabi yo ndongakno untuk disaroh ono pegatan karo innalillah ngono ae. Atau dibalik begini, orang itu mendingin ya Pak Hakim, ketika saya bilang anti tolikun, yang pertama jelas wako atola kan, kalau yang pertama kan ijma. Ketika mengatakan kedua, aku itu mau memperjelas. Mergo dekne tak omongi ora pati ngrungokno. Jelas berarti yang kedua sebagai tauhid. Oke. Lah tapi kok omongin anti tolikun ketiga. Ya nek iku tak niati meneh bar saiki. Jadi berarti dadi loro kan? Dua ya. Karena satu kalimat pertama jatuh tolak kan, kedua diniati tauhid nggak jatuh tolak, ketiga memang dia ngawiti nah jatuh tiga, nggak kurang ajar tuh. Ya mungkin banget. Jenenge manusia ya mau contohnya, gue tak pegat deh, bareng wong ejek dolanan WA atau rapati dulu, nanti balik ini mana? Gue tak pegat, itu jelas niati tauhid. Bareng cawe doa mulai fokus, di rumah no fokus. Pas di rumah fokus, lala ekspresinya mangkel lah buat begini. Terus dia membuncah, terus muni tak pegat. Berarti yang ketiga ini nambahin mana kan? Nambahin.
Karena yang kedua kelihatan tauhid karena ya tadi cuek saja. Lah cuek ini menjadikan suami melafatkan itu hanya mengulang niatnya itu, Pak. Mengulang. Mungkin enggak? Mungkin. Mungkin. Kalau ada cari musonaf itu wa ingko sudah bisa niati takidan wa bisa lisati istinafan au akasa. Akasa maknanya ko sudah bisa niati istinafan wa bisa lisati takidan ya fasintani. Au bisa lisati utawa niat lan kalimat sing ketiga niat takkidal ula ing ngukuhno kalimat sing pertama fasalasun mung ketelu lha iku malah karuan keliru nak iku. Wong ditakoki hakim. Pak kok muni tolak tuki ping 3 maksud tempiye? Muni ngene. Tolak tuki pertama niat megat, tolak tuki kedua niat ngekeki tauhid. Tolak tuki ketiga naukiti kalimat pertama kan kemenculatan. Wong ketiga kok naukiti pertama, artinya ketiga kan naukiti kedua. Itu kan kemenculatan, oh. Berhubung menculat dianggap jatuh 3 apa? Jatuh 3. Kok ya wa fisalis takkidal ula fasalasun. Wah, angel tenan pasal. Nek ana ngono jenggung ya rasa hukume wae jenggung. Yo jenggung kesuwen oh. Tapi masalah secara bahasa itu mungkin. Ya memang mungkin. Misalnya contoh gampang ning peradaban, misalnya ngomong Kang celokno mahbub. Ketika proses dicari, saya ngulang lagi Kang celokno mahbub. Kemudian ternyata mahbub itu datang, sing tak perintah kedua itu enggak tahu kalau mahbub sudah datang. Mau Gus Bak golek mahbub kan ima ditafsiri. Memang dicelok meneh, kan mungkin. Karena ada urusan baru dicelok meneh. Ya mungkin celukan kedua itu mentaukidi celukan pertama. Kan sama-sama mungkin. Nyatane misalnya aku ngomong ini, Bob aku tukokno iki 20.000. Terus kemudian saya kepikiran, "Dok, aku mau pesen tukokno iki Pak, ada aku kepengen tuku aqua juga." Ketika karena itu saya nyeluk kedua kan memang nyeluk lagi kedua. Wa ima ya kepengen wae misalnya nyeluk pertama kok sing kang pertama ora pati pengalaman ngongkon meneh. Sebenarnya celukan satu cuma ingin ngulang saja. Kan mungkin. Jadi masalahnya tadi kenapa dianalisis ya? Karena sama-sama mungkin. Karena nak menit tolak tuki salasan kamu saya ceritakan 3 kali ora oleh muni ngakang tolak tuki. Oh itu. Nah sekarang muni pakai wawu yo perkara. Wa ingkola anti tolikun wa tolikun. Pakai wawu. Mau tadi kan enggak pakai wawu. Sekarang pakai wawu. Anti utai sirau tolikun kepegat wa tolikun lan kepegat wa tolikun. Soha mukosa pokos juta disani bisalis lal awal bisani. Wa diswaru tawi ikilah kabeh gambaran fi mautu atin dalam wedok sing wis dijima. Kalau kala mengucap sapa wong guna ing zaujah. Liwairiha maring sakliyane mautuah. Fatol koten mongko pegatan dikuli halin lan saben-saben saat tinggal. Ya mesti dadi pegatan musibah. Ngeten maksudnya. Lane hukum tolak kudu nguasai. Perempuan yang sudah kamu jima itu nanti kan punya iddah. Saya ulang lagi. Perempuan yang sudah kamu jima, istri yang sudah kamu jima kan punya iddah. Ya, jenenge sudah dijima, maka otomatis punya iddah. Tapi kalau sebelum kamu jima, misalnya zuhur ini kamu kawin, paham ya? Maghrib atau isya sebelum kamu jima sudah ketuduk kamu cek WA-an ambek mantan pacarnya. Ada WA-ne mangkel ngene lam. Wis Mas urip kowe sentuk bedes. Aku lek ndonga wae pangeran entuk sampean jebule urip entek entuk bedes. Kowe roh WA iku kan mangkel. Apa? Kok menawa WA-ne ngene, apa maunya Tuhan? Kowe kan santri mangkel 2 kali, tersinggung pangeran disudutno, dia tersinggung kowe darah di bedes. Ya terus kemudian anti tolikon. Karena ini tidak mau tuah. Tidak yang kamu wati, kan berarti sekali kamu mengatakan anti tolikon itu langsung pegat. Paham ya? Yes. Langsung pegat dan menjadi orang lain langsung. Karena ini tanpa iddah. Paham ya? Artinya meskipun kalimat tolak itu 3 gak mungkin jadi tolak bain. Karena ketika kamu bilang tolak tuh, ini sudah jadi orang lain total. Kamu kan tidak ada masa rujuk. Paham ya? Lah ya perempuan yang tidak kamu jima itu sekali kamu cerai kan jadi orang lain karena tidak ada iddah. Ya iddah berarti tidak ada rujuk. Langsung jadi orang lain. Disebut ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum alaihinna min iddatin ta'taduna. Saya ulang lagi ya. Hukum pokoknya iddah kan gitu. Maksudnya kamu loh yang tidak punya iddah. Kalau perempuan tadi nggak masalah, tetap dia punya ketentuan sendiri. Ini kan tentang kamu, Pak. Nanti ada iddah roj'i kan ada masa dia iddah
Kemudian di masa iddah itu setiap saat kamu boleh rujuk. Masalahnya perempuan tadi tidak punya iddah. Langsung jadi orang lain kan. Kalau jadi orang lain ketika kamu mengatakan anti tolikon maka terceraikan. Ketika kamu ngulang jadi 2 kali, 3 kali gak mungkin jadi tolak bain. Karena syaratnya tolak adalah jatuh pada istri. Sementara ketika tolak kedua sudah sama sekali tidak seorang istri. Makanya kata Musonef, jika itu kamu katakan pada wiril mautuah maka mesti jadi satu. Enggak ada gunanya kamu bilang tolak tuki. Ketika kamu bilang tolak tuki kedua kan sudah orang lain total. Sudah tidak mahallat tolak, tidak mahallat tolak. Karena dia jadi orang lain. Total, ada totalnya. Padahal syaratnya tolak harus jatuh pada istri. Makanya kata Musonef wahadi surah fi mautuatin. Paham ya? Faloko lahunna li ghairiha fatal qatun bi kulli hal. Paham ya? Karena tadi sudah jadi orang lain. Jadi ya kelangan semuanya momen-momen itu sentak. Ya mau contohnya mau. Kula di kanca urung dukul pegatan. Niku gara-gara lucu. Kanca kula akrab. Rabi wis rapati cocok muga jodoh. Jodoh dijodohno bapake. Dene adat kiai dadi anut bapake. Sing cawe do ya rada anak iki musala ya manut bapak. Bareng ketemu iku nak jare mitos desa sih disihir wong. Ora ini sing lanang kok gerduwo. Dadi apa ya pancen elek tenan ngajaku ya ora ero tapi. Kan katanya ada katanya ilmu gitu itu. Dadi apa? Mantan pacare mbok ndonga piye ku tak delok apa. Ndak bojone kok ora gerduwo. Dadi gerat-gerat koyo wong roh. Koyo cawe itu ketakutan koyo roh buta ijo. Koyo roh apa ya? Koyo roh buta ijo, koyo roh kolor ijo untuk itu. Ya jenenge manusia kan tersinggung. Ya aku setan tapi kok kono. Takut. Nganti kamar curi-curi njaluk wae ketara karo. Lah lucune ketara ora gawe-gawe bosan. Dadi wong kancaku ya ganteng, mripate ya loro kata ya normal kabeh. Akhirnya mangkel ya malam itu juga dicerai. Durung cepat dijima. Nah seperti ini itu artinya kan kalimat cerai pertama itu ya sudah cerai saja. Dia tidak bisa membainkan istri ini kan, karena syaratnya bain adalah dia masih berstatus istri. Sementara yang belum diceraikan dia tidak punya iddah. Berarti sekali cerai satu sudah orang lain. Kan nggak mungkin menjatuhkan tolak sama orang lain. Maka dari Musonef, buat kalimatnya tolak tolullah kalau sama ghairul mautuah ya tetap fatal qatun bikulli hal fatal qatun bikulli hal tetap jadi satu tolak karena kalimat tolak kedua ketiga nggak ngefek, paham ya? Karena benar-benar orang lain. Kan kami raiso rujuk, getun dek rasito tak rujuk raiso nggak ada iddah dia langsung selesai kan apa? Selesai. Ini apa? Wahdi suratu fi mautuatin falo qala hunna liwairiha fatal qatun bikulli hal. Wes. Walau kala lamun ngucap sapa wong li ghairihi maring liyane wong. Iki tanggal 10 ya, boy sesuk wis ra bab tolak, mari pusing. Tapi ada pusing ben ketok mikir. Tapi asline ilmu fikih yo gampang. Ana wong ra iso sangi goblok, asline gampang. Ya mau tapi syaratnya yo sangka iso dadi kok ganti gampang. Aja sangka ra iso dadi sangka iso dadi gampang. Jangan iso sinau tenanan. Walau kala li hadi in dakhal tidaro fa anti tolikun wa tolikun. Jika kamu masuk rumah, sudah saya katakan kemarin ini mau contoh to, umumnya contoh nak ning kehidupan nyata, kowe ada mulai meneh atau kowe ada lapor masalah iki ambek wong tuamu tak paket. Biasanya taklek di Indonesia dalam kehidupan nyata kan gitu kan. Misalnya kamu seorang suami bisanya nyari nafkah itu lewat utang atau lewat Gadano Innova yang BPKB Innova itu milik mertua kamu. Biasanya ngancam istri kan, kowe dak kondo mbokmu tak pegat kan gitu. Ya itu jenenge taklek apa? Taklek. Fa anti tolikun wa tolikun. Kowe tak pegat lan tak pegat. Jika kamu bilang, "Nah aku gak adeno BPKB Innova bukan ndak wong tuamu." Kamu fa anti tolikun wa tolikun apa? Fa anti tolikun wa tolikun. Fata kholat mongko mancing sapa mar'ah. Misalnya hanya fata kholat di sini yang penting dia memenuhi kriteria taklek apa? Ya fata kholat ya, kalau contoh iddakhol tidar kan ya fata kholat fasintani mongko loro fil aso. Walau qala limautu atin anti tolikun tolkotan ma'a tolkotin au ma'a tolkotun fasintani. Iki wong aneh pisan. Kowe tak pegat sitok sing sitok mau ana kancane sitok. Pegatan kok ana kanca barang iki lucu. Ya sudah berarti loro kan kalimatnya ngene tak ulang tak baca dua kali harus baca.
anti tolikon tolkotan ma'a tolkotin ya. Jadi ma'a di sini kan enggak punya mudhofil ya. Jadi sebenarnya anti tolikon tolkotan ma'a tolkotin. Kowe tak pegat sak pegatan, sing pegatanku sitok wis ndek kanca sitok. Kanca sitok kanca pegatan. Berarti menjadi berapa? 2. Pasintani ya. Atau mendingan ya anti tolikon tolkotan ma'a tolkoton apa? Kowe tak pegat sak pegatan, sing pegatan mau wis ndek kanca. Ya pasintani mongko. Ya jelas loro. Wong pegatan nang ndek kanca akrab. Ono. Wa kata ghairu mautuatin fil asal. Nah, sehingga ono mending ngene, walau kala ngene tolkotan qabla tolkotin au ba'da tolkotun fasintani. Ini ora penggawean. Oleh mending ngene. Kowe tak pegat sitok, sing sedurunge sitok ya wis ana sitok. Berarti kan tetep loro. Nggih. Utawa mending ngene, kowe tak pegat sitok, sing bar sitok iku ya disusuli sitok meneh. Au ba'da tolkotun ya tetep loro kan akhirnya. Mergo kanca akrab sik ngarep sik guri kan tetep kanca. Wis jenggong ya jenggong. Oke dadi hakim wis ngono iku jenggong ya jenggong. Lah anak bojone ayu ngono kuwi dadi hakim. Wis pegat lah tak rabine aku. Nah hakim aku. Kula di kanca pengacara ngono kelakuan. Wah aku Pak Ba ono wong ape cerai kok bojone elek tak ngelut ya. Bojone aku wis karepe tak rabi. Biasanya kan ada masa apa? Ada masa apa mediasi apa? Mediasi. Anak welek tak ngel-ngel. Wah ayu gampang. Kurang ngajar sing lan. Kira-kira sing wedok payune gampang ae. Jadi kurang ayu ya kurang ngajar. Ada wedok ayu cerene digawe apa? Gampang. Ana hakim ireng di bojo malah digendak hakime malah 12 bisa. Ya megat kok muni ngono. Ki tak pegat tolkotan sak pegatan. Sing sedurunge sak pegatan iku wis ana pegatan sitok. Kan berarti loro. Utawa muni au ba'da tolkotun. Ki tak pegat sitok, lah bar sitok iku ya disusuli sitok. Ya berarti loro kan? Aduh. Terus ana sing muni ngene, wa talqatan fi ghairiha. Apa la talqatan ba'da talqatin au qabla talqatin fagada fil asah. Ya mesti wae kan? Kowe tak pegat sitok, liyane iku ya jek ana sitok, ya berarti loro kan? Nggih. Ono iki. Ya to kan ati cel lho. Saiki nak muni ngene. Walau la talqatan fi talqatin wa arada ma'at faqat talqatani. Awi dzarfa awil hisab wadah atau hisab atau atlaqa fatal kotor. Udah mending ngene. Dek kowe tak pegat sitok. Sing sitok mau duwe wadah sitok bar piye wadah. Pegatan ono adae bareng. Akhire iku ya dianggap loro. Tapi nak muni wadah iku dianggap paket apa? Paket ya dianggap sitok. Wes udah bulat-bulat. Ana ahli fikih ora wali bangku mikir gini ya angel. Nak salah pangeran. Jadi misalnya hakikate wong iku cara hukume Allah kok ora pegatan, kowe ahli fikih ngukumi pegatan, kowe disalahno pangeran, ora repot. Bener ora digaji. Mulane kudune wali kan. Engko mikir agamane pangeran kudune. Ana ahli fikih ora keramat iku keliru-kelirune wong. Rugi ya ora dadi ahli fikih gak wali, mengko kangelan tenan. Kangelan tenan. Kulo nate ngamuk perkara pertanyaan rame-ramene ada seorang artis. Ya terkenalnya gosip ya, tentu ini gosip ya kita karena kiai kan tidak pernah gosipnya itu dulu pernah dikumpuli seorang pejabat era dulu enggak orang sekarang sudah ada pokoknya era dulu singkat cerita katanya punya anak ini ya tentu masih gosip semua karena kita tidak tahu kebenarannya juga enggak perlu ingin tahu terus peneliti orang pegawaian tapi singkat cerita si istri ini ya semoga benar-benar siri apa semoga benar-benar si istri menuntut anaknya dianggap anaknya itu raine mirip lah salah. Itu aku delok ning TV orang raine mirip pejabat sing tersangka. Wis mirip plek. Bocah kan wis gede wong pancen. Bocah wis balik lah. Persis raine gaya-gayane persis. Singkat cerita si pejabat tadi berdalih, "Wah itu udah istri sah." Enggak tahu maksudnya. Terus si ceweknya tadi, karena dibilang istri ya belum pasti istri ya. Si ceweknya tadi usul di MK supaya status bapak dan anak itu asal identik secara DNA apa? DNA. Tidak dengan status akad sah atau tidak. Jadi mirip teori di Amerika, di Eropa, sementara ada bukti apa? DNA. Ya DNA. Bukan rame. Gue raro menyenggir atau peneliti fikih, tapi itu rame betul di kalangan ahli fikih. Beberapa ulama fikih mengkomplain karena itu menentang kaidah fikih. Kalau kaidah fikih kan nasab itu bukan DNA, enggak. Kalau akid sahih ya berintisab, kalau enggak.
Paham ya? Nah, cara fikih kan gitu ya. Misalnya Zaid menzinai Sri, meskipun secara gen genetik 100% kan nggak bisa Sri ini anaknya bernasab ke Zaid karena tidak nikah sah. Karena nasab menurut kita hanya sah kalau lewat nikah sah. Soal DNA identik ya identik, tapi nggak bisa secara apa? Struktur apa? Nasab. Singkat cerita, Roame itu gitu. Beberapa kiai ada yang ketemu saya, ada yang ke saya, ada yang saya ke beliau ramai. Kami tanya, itu sebetulnya status nasab itu apa? Apa memang harus nikah sahih? Apa harus gen? Problemnya nikah sahih adalah juga ada problem. Ini menghadapi wong nakal, nah wong soleh ora masalah. Balik-balik wong nakal ngel-ngel wong. Mandra baru kau ribe. Wong nakal itu bulat itu apa? Oh suara santri rawong awong beruang nakal itu apa? Karena apa? Enggak sesuai rencana Tuhan loh. Cara hukum. Jadi orang bulat ya misalnya ana wong wakaf pondok, bayangane sing ngamal itu kan ya digo deres, ya cara turu sak kadare. Dan terus waktune 24 jam digo jagungan. Kan sing wakaf bingung. Tak wakaf bingung ngaji jebule jagungan 24 jam. Tapi sing wakaf pegetun ya ora wani. Dibanding terminal ya apik ngene. Jadi akhirnya kan ngel-ngel wong. Dan seperti itu. Nah ini singkat cerita. Kalau alasannya anak itu hanya sekedar nikah sahih, saya ulang lagi. Kalau alasan nasab itu sekedar nikah sahih, kita juga kadang kita goblok. Jadi seorang fakih kayak orang goblok. Misalnya gini, suaminya itu karuan kerja di Malaysia agak pernah pulang. Terus suaminya itu misalnya raine elek keriting. Kita tahu saya elek keriting, pesek, irang. Nah terus istrinya di rumah. Suaminya ya nyuwun sewu ya semuni ra tau ngumpuli wong roh kabeh ning Malaysia, teman-temannya banyak ya bersaksi. Sing cah iki hamil. Kowe ape muni zina kan ya ora wani nuduh zina kuwi, Pak. Sanksinya berat. Muni halal wong karuan wong roh kabeh nek sing lanang ora tau mulai. Lah anake ya ora mirip blas. Terus kowe piye? Kalau terlalu fanatik, penting anak yo anake bapak sing opo? Ya sing ning akad sahih. Tapi bapak itu ora tau mulai saya. Kowe kan terus dadi kok goblok. Terus kowe nganggo kecerdasan sesuai teori medis. Nganggo DNA, nganggo identik. Kowe kok kan yo wedi kowe wong saleh kok. Karo dene orang penggawean ngajokno DNA ora anakmu ae kan ngono. Nah, di zaman akhir itu kita sering ngadepin gitu. Akhirnya MK rapat. Adalah NU dan Muhammadiyah sepakat itu disuruh menghentikan, enggak perlu ada keputusan hukum. Karena kalau ada keputusan hukum nanti akan bertabrakan dengan fikih Islam. Karena kepinginnya fikih agama itu kan sebetulnya gampang. Nak barang ra jelas itu hentikan. Paham ya? Iya. Gak usah ono hukum. Sebetulnya enggak. Misalnya gini, tak warai kan ada di Kiai bin Parak Pangeran. Saya andekan saya jadi hakim dalam kasus seperti itu. Saya ulangi, andekan saya hakim dalam kasus seperti itu. Dan hanya saya yang punya keputusan karena kebetulan enggak ada kiai lain atau enggak ada hakim lain. Nah, aku ngomong, agam misalnya sing bojone tak omong, kowe mangkal gak mbek bojomu? Ternyata dia anak kowe ngrasa ora tau gauli. Yo Gus aku mangkal. Ya pegat. Selesai. Sebenarnya agama ini gampang. Enggak, ini kan dekne iku mangkal mbek bojone tapi tetep kepengin bojone. Dekne ya duwe empati ra kepengin nuduh zina karena dia empati jenenge bojo. Ya duwe kemangkelan nyatane ra tau zina. Kemangkalan ini kan sebenarnya karena ikatan. Nah, solusinya gampang. Nak gue wis ra cocok ya pegat, sehingga selesai kan? Selesai. Nah, itu yang diinginkan Allah dan Rasul sebetulnya ya tadi atolaku marrotan fa imsakum bima'ruf kan kelar. Ini ndak. Pertalian mau dibikin dengan carut-marut seperti itu. Kita tetap menghukumi itu suami istri. Sementara urusannya jima sing lanang ngeklaim ndak. Sing wedok ora tau mulai pisan ngumpuli aku. Lha iku saiki anake. Wong pisan lah dadi. Tapi apa percaya kan koyo dadi goblok gitu. Sak keliru-kelirune genjah anake ora keriting beras lurus buangi ora ireng blas. Cara medis roh cara tanggane lara iku yakin nek ora bakal anake ngono. Mosok mutasi gen nganti ngono-ngono maksudnya. Kan oleh ra mirip ku entek ngamek cara wong Jawa kok. Mane nabi itu unik. Nabi memang figur yang luar biasa. Nabi unik kita mengalami penghakiman seperti itu. Jadi ono sahabat yang wong akeh, sahabat kan juga nyun sewu, ada yang dulu mantan orang kafir nakal, ada yang macam-macam. Enggak cerita ya, ada yang dulu mungkin saking orang nakalnya ada sisa-sisa nakal.
Sehingga cerita ada gosip seperti itu. Jadi awalu ayatin filian turun ya karena itu. Jadi sing lanang ku soleh anteng. Tapi potongannya ya rapati sering ngeloni bojone. Yang wedok menawa ya ayu menawa. Pokoke walhasil itu ana gosip kalau sing wedok itu didemeni si A. Ya. Wis masyhur dadi gosip sing wedok itu didemeni si A. Si B sing sebagai suami sah mulai resah. Mergo koyoke ya iya apa? Jadi itu di sini. Akhirnya jadi gosip-gosip. Si B itu Kanjeng Nabi tentu kan figur yang luar biasa wibawanya. Jadi B ngomongin, hajane aku roh jenenge tapi ini roh jenenge kabeh sahabat itu. Dan itu yang jelas gak sahabat-sahabat populer. Ya itu tadi beberapa sahabat awamus sahabat yang dulu mungkin mantan orang-orang bulat tuh. Sehingga cerita terus nyuruh orang, "C takono Kanjeng Nabi." Umpama ana wong lanang mulai kemudian di rumah itu melihat istrinya digagai suami lain, digagai lelaki lain. Ya redaksinya gitu. Aro'eta ya Rasulullah law anna rajulan wajada ma'a imra'atihi rajulan. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau ketika seorang suami pulang kemudian tahu ada lelaki lain sudah di atas dadanya istrinya. Jadi Nabi itu kan sebagai figur fikih, hakim resmi. Nabi jawab ngene. Ya ora kowe kudu duwe seksi papat. Nak ora kowe tak hak. Maksudnya tak hadul qadzaf karena bikin fitnah. Sing takok yo bali lho. Ya kok kowe kan pinter bali lho. Napa Nabi golek seksi sedembar. Ya berarti harus beli. Ya Nabi golek seksi sedembar. Nabi ya gak jawab. Nabi ora koyo kowe terus emosi terus juga. Nabi itu kan orang yang sempurna. Ya ora pokoke ngono dari Nabi. Ya, tapi nek golek seksi Nabi selabah terus gak ngaku. Nabi ya pokoke ngono. Karena Nabi hanya pakai konstitusi. Kesaksian zina harus 4. Kalau ndak yang menuduh diarani qadzaf. Nggih. Nabi ya santai wae. Bareng wonge bantah terus. Yo, aku ra di keputusan wis ngono wae keputusan ngenteni pangeran, dunya pangeran. Nek ora ana wahyu keputusane iku, nek ora ya empo ngenteni pangeran. Dan Nabi ndak emosi santai. Warang sing dikongkon takok iku ketemu B mau sing jan suami tenan tadi kan hanya aktor penanya tapi tidak punya kasus. Piye Nabi jawab ngono tok. Wah, gak puas aku. Mergo kepingine iku wong dene sebagai suami kan sing luwih mantel kan. Tak takok dhewe. Muara tenan, tak takok dhewe. Bareng takok dhewe. Nabi jawabnya masih seperti itu. Apa? Masih seperti itu. Nah, kemudian Nabi itu lucu. Ya tak dunia jeneng kasusnya sudah kelihatan. Yang tersangka namanya Syarif bin Sahma, yang orang soleh suami tapi namanya Hilal bin Umayyah. Itu tentu tidak sahabat-sahabat yang terkenal, tapi kita kenal. Karena kita memang peneliti fikih. Singkat cerita terus Nabi itu begini. Nabi ngendikan gini. Ya ngenteni nganti pangeran di keputusan Al-Hilal, tapi kita tetap ojo nuduh. Menurut saya Nabi itu luar biasa, menurut saya pasti benar. Masalahnya kasusnya gini di Habibie. Kalau persaksian pertama Rasulullah kok menerima itu bahaya betul. Bahayanya adalah setiap suami yang benci sama istrinya maka bisa bikin tuduhan di depan hakim. Hanya nggak ada masalah dengan istri, cuma mangkel istri terus bikin tuduhan selingkuh. Hanya kalau Nabi langsung percaya kan bisa dimasifkan semua tuduhan itu harus dibenarkan. Sebagaimana Nabi langsung membenarkan Hilal bin Umayyah. Maka Nabi tetap menolak, enggak. Kamu penuduh harus punya saksi. Makanya Nabi tetap menghentikan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Namanya penuduh harus punya saksi. Terus dari Nabi, tapi kula roh dhewe Nabi kula mboten mungkin bodoni. Wis kira bodonillah, Cung. Masalah iki iku mudda'i penuduh harus punya saksi. Kalau ndak kamu sahat. Karena penuduh harus ada sanksi. Kalau itu namanya hadul qadzaf apa? Jadi mulai ngenes. Ya Allah ini tidak ada solusinya kecuali engkau sendiri yang bikin keputusan. Jibril datang membuat cara li'an. Membuat cara li'an. Jadi pertama awwalul li'anin fil Islam itu kasusnya Hilal sama Syarif bin Sahma. Tapi Nabi itu figur yang unik. Makanya Nabi itu luar biasa. Tapi Nabi sempat ngendikan secara ilmu medis. Ngendikan yang ini, ngomong sahabat-sahabat. So ya anak-anaknya lahir dulu. Nak bentuk ini. Nabi itu menyebut sekian 3 kriteria. Aku lagi ingat betul. Nabi menyebut 3 kriteria. Yang disebut pertama itu sak. Sak itu apa? Misalnya dengkul bahasa Abdis. Terus kedua alyah. Alyah itu bentuk bokong, bentuk pantat. Ketiga yang disebut Nabi itu bentuk mata. Nabi zaman itu hanya menyebut 3.
kalau matanya begini, ingka anak akmalal ainen, terus sahmal itu. Paling Nabi nyebut itu 3 kriteria, yaitu bentuk mata, bentuk pantat, bentuk betis. Kalau mirip hilal, ya berarti anak hilal. Kalau mirip sarik, ya anaknya sarik. Tapi Nabi hanya menyebut kriteria secara gen, bukan masalah nasab. Seorang lagi bukan masalah nasab. Ketika itu anak lahir, ya ada sahabat yang kayak kue-kue penasaran diinjek. Wih, mirip pikir. Ya mulai di saya ya mau kurang pegawaian ya oke. Nah, ternyata semua yang disuruh Nabi delok itu sepakat mirip Sarik bin Sahmat. Nah, pertanyaannya adalah tetap saja secara prosedur nasab nggak boleh itu diintisabkan ke Sarik bin Sahmat karena nggak produk nikah sahih. Kalau hilal nggak ngakui juga nggak bisa. Piye-piye nyuwun saya jenenge suami ya tahu jima. Mungkin ya sering. Isowa yang jadi mani dari dia. Paham ya? Kan ya iso seenaknya apa? Bilang ndak anaknya isowa anaknya kan jenenge suami kan ya pernah jima. Meskipun kadang istri yang nakal seperti itu. Akhirnya Jibril marahi detail. Ngene Mat Muhammad. Suruh keduanya datang ke masjid, kemudian sumpah liat. Jadi masyhur. Akhirnya hilal datang, sumpah 4 kali ya, Pak. Sumpah 4 kali. Sebut ini kok waladina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin ya innahu laminas shadiqin. Terus wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin. Jadi hilal terus di depan masjid karena dulu gak ada pengadilan ya, maka adanya masjid tempat publik dulu kan hanya apa? Masjid. Hilal datang, ya Rasulullah saya bersaksi 4 kali. Ini kan ayat itu tadi gini, orang yang menuduh istrinya zina, kemudian dia punya saksi kecuali dirinya sendiri, karena dia tok yang memergoi dia tok. Kalau yang mergoi 4 orang kan karuan, yang mergoi 1 orang yaitu suaminya sendiri. Jika seseorang menuduh istrinya selingkuh, kemudian saksinya hanya dia sendiri, maka solusi membuat anak ini tidak anaknya itu 1, dia sumpah 4 kali. Ya Rasulullah, misalnya kan Rasulullah rawuh pas itu. Saya bersaksi ya Rasulullah, disaksikan banyak sahabat bahwa saya berani sumpah 4 kali bahwa tuduhan saya bahwa istri saya selingkuh itu benar, apa? Terus, dan anak yang terlahir dari istri saya adalah tidak anak saya. Itu sumpah sampai 4 kali. Terus sumpah kelima, sumpah sampai bedek. Saya siap disambar bedek kalau saya apa? Bohong. Jadi mulai dhisik ana sumpah pocong cara Madura itu sumpah apa? Pocong. Nak kancaku sarang ana sing sumpah ngono siap tabrak truk. Tak takok kena apa truk. Nak mobil sedan rapati loro. Perkarane halus ya, sedan kan halus ya, anak brak rapati loro padahal padha wae. Ya pas tukaran, tapi cuma nggak urusan selingkuh, urusan sesuatu. Siap kita berak truk. Ada orang desa-desa lah. Aku siap tuabak truk nanti ususku meler-meler. Kesangking mangkel ya. Berarti sumpahnya kan 5 kali, berapa? 5 kali. Nah, terus wa yadra'u anhal adzaba antasyada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin. Paham ya? Terus wal khamisah terus annahu tabawwa'u 'alaiha in kana minas shadiqin. Terus si istri diceluk sama Rasulullah. Kamu berani sumpah enggak kalau kamu memang benar-benar gak zina? Itu di semua tarikh mengatakan si istri tadi sebenarnya sudah gamang sampai pucat. Pucat sepucet-pucetnya. Namanya orang salah kan pucat. Sehingga dia konsultasi sama bapaknya sama pakde-pakdenya. Kalau di cara Jawa, "Lek, aku tak ngaku ae. Daripada aku kena azab iki Rasulullah enggak main-main. Pasti direspon alam. Aku tak ngaku ae." Terus keluarga besarnya bilang ini, Allah tafdhi ahlaki. Kamu jangan mempermalukan keluarga. Jadi sebenarnya si istri tadi mau ngaku, cuma ketika konsultasi sama keluarga mereka jawab Allah tafdhi ahlaki. Kamu jangan mempermalukan apa? Keluarga. Akhirnya dia tetap tampil dengan kebohongan tadi. Sumpah apa? Sumpah li'an, dan dia bilang saya bersumpah bahwa suami saya bohong dalam tuduhan itu apa? Terus sumpah kelima, saya juga siap kena adab Allah jika saya yang bohong. Dan suami saya benar. Terus kata Nabi, nah semenjak itu ada li'an. Makanya tolak apa? Pemisahan suami dan istri itu bentuknya banyak. Karena meninggal ya terpisah, karena tolak ya terpisah, karena fasakh ya terpisah, karena li'an juga terpisah. Sama Nabi fafurriqa bainahuma. Keduanya dipisahkan, dan anak ini enggak bisa intisab ke nikah sahih ke bapaknya. Dan haram nikah selamanya lama. Jadi
dua orang yang pernah sembalian itu tidak halal selamanya lama. Jadi nggak ada rujuk, nggak boleh nikah jadid, pokoknya haram selamanya lama sebagai hukuman. Itu terus ayat li'an yang pertama di surat apa? Surat An-Nur ya? An-Nur. Ya, surat. Tapi tadi uniknya Nabi itu memutuskan dua kali. Satu bernuansa keabsahan hukum positif ya. Kalau nggak ada saksi saya tetap nggak mau mendengar karena kamu muda ya harus ada saksi. Tapi uniknya Nabi tetap bikin kriteria gen ya tadi. Nah bentuknya ini paling ya anak karena ya memang gen itu pasti polanya ya ada polanya kan masa mutasi gen se ekstrim itu. Paham gitu terus ya angel tenan. Tapi tadi sebetulnya umpama wong danut Nabi itu selesai. Kalau kamu ragu sama istri kamu cerai kan selesai. Nanti kamu gampang kan kepengen nyekeli, kepengen danduli. Sebetulnya ya bener Nabi tadi. Suaminya kan tahu betul istrinya nakal, kalau dia ini roh tenan pasti keloni langannya. Ya ngapain dia iskal cerai kan? Paham ya? Nah ini enggak rata-rata penanya itu gampang sama istrinya tapi tetap kepengen itu istrinya. Sing wedok yo ngono, lapor nak sing lanang katokan wedok, lapor tapi ya kepengen itu tetap suaminya. Jadi gamane kepingine ngene. Gini ku Gus kesane bojo kula mari sangka nakale ya tetep bojo kula ya tetep tambah sugih ora usah merantau duwe akeh dadi kepingine ku. Ya mana ada terus lanangan ngono kan. Jadi ya itu sing mari ruwet. Nah cara Quran kan enggak. Ya satolakum marutan fa imsakum bi ma'ruf atas dan kalau gampang kamu punya bukti dia nakal ya cerai saja kok repot. Ora cocok ya. Ya cerai tidak harus karena nakal, kali gak cocok ngelama, nggak tahu dino tapi sampai nyiram teh gue terus ini kan. Pertama teh anget susah teh Pak Molak Malik itu kan kemajuan loh. Walau kala lamun ngucap sopo zaud, oleh ngucap ini nisfatul qatin, ngel-ngel kowe tak pegat separuh ya. Kaya iku mau, edan separuh wali ngono. Jadi anti tolikon nisfa tolkotin. Kita tak pegat tapi separuh wae. Finish fi tolkotin. Tapi tak tambah separuh. Ya fatal koton dikulit kalau separuh tambah separuh ya sitok. Jadi ini kowe tak pegat separuh, sing separuh iku wis separuh liyane. Berarti sak pegatan. Karena separuh ditambah separuh. Walau kala tolkotan fi tolkota ini. Kowe tak pegat sitok, sing sitok mau wis ning loro. Wa qasa gamaiyatan. Niate ku barengno ya fasalah sur mung ketelu. Mergo piye? Kowe tak pegat sitok, sing pegatan sitok mau wis ning bingkai pegatan loro. Niate menyertakan dua ditambah satu fasalah sun moko telu. Audzurfan utawa diniati dzaraf fa wahidatan moko dadi sitok. Jadi ngene, kowe tak pegat sitok, sing sitok mau ning wadahe loro. Loro apa? Nah, ya wis tetep sitok wong sing barange mbok sitok cuma ning adah loro. Tapi kan barange tetep sitok. Au hisaban utawa niat hitung-hitungan matematika wa arafa lan ngerti sapa mutole go ing hisab ya fasintane mongko loro. Ya kowe tak pegat sitok, sing sitok mau ning loro. Loro ndi? Loro siji tambah siji apa sitok sing dibagi loro kan ora jelas ya fasintane mongko dadi loro. Wa in jaila lamun bodho sapa wong go ing takyin wa sedalan jasa wong makna fatal koton mongko sak pegatan wakila sintane. Wa ilam yan bisa anuraniat bat fatal koton mongko pegatan sitok wa fi qaulin sintane. In arafa lamun ngerti sapa wong hisabane hisab. Walau kala lamun ngucap sapa zaud ba'da talqatin separuh pegatan fatal koton. Aunis fai talqatin separone pegatan fatal koton. Ila ayuri dagulane sun mitol koton. Walaso ana kala unis fatal koton ini talqaton sak pegatan. Wa salah satu ansofi talqatin ini 3 saka separone talqah aunis talqah wa sulusu talqah talqatane. Maksudnya gampangane ngene lho, mergo li anna tolak layap aluk tatid. Mergo tolak randing mau separuh ora iso dibagi-bagi. Dadi kita tak pegat separuh Dik ya sito. Nak siji setengah ya loro. Paham ya, nak loro setengah ya telu. Pokoke angka melebihi 1 dianggap ikut berikutnya. Ya oke tak pegat setengah pegatan jadi sito. Kita pegat siji setengah, siji seperempat jadi loro. Nak loro seperempat, loro 2/3 ya jadi 3. Mergo siroya. Siroyah brand. Walau kala nisfu wa sulusu talqatin fatak. Walau kala li arba'in. Jadi ini di bojo papat. Ya ana wong di bojo papat. Terus mending ngene, au qatu alaikunna au bainakunna talqatan. Saya menjatuhkan satu tolak di antara kalian. Au talqataini au salasan arba'an. Waqa'a ala kulli talqah. Waqa'a ala kullin talqatun. Maka persatu dari istri tadi kena pegatan satu. Jadi
Ya, kowe di bojo papat mbok jejerno. Saya menjatuhkan satu tolak pada persatu dari kalian. Berarti persatu ya dapat satu-satu. Paham ya? Fa in qasada tauzi aquli talqatin alaihinna wa qafi sintaini sintani wa fi salasin wa arba'in salasun. Kalau dia niat membagi tolak misalnya gini. Saya menjatuhkan tolak satu di antara kalian semua. Tapi niatnya itu ya tolak sitok itu bagi bapak, jadi engko untuk seperapatan. Ora ngel-ngel apa. Fa in qala aradtu bainakunna ba'dahunna lam yaqbal dhahiran. Meskipun ngomong ngono enggak boleh diterima, iku cangkem luwih. Walau qala summa qala li ukhra asyraktu kama aha. Jadi summa qala li asyraktu nyekutana ingsun gak sira ma sertane mar'a wa anta ka ya fa inna wa mengkalamun niat sapa ing tolak ya talukot wa illa fala. Jadi misalnya ngene. Kowe di bojo Zainab mbek Sri. Berarti bojomu loro Zainab ambek Sri. Terus Sri mbok pegat sik. Sri kowe tak pegat. Nah, terus bareng Zainab di situ ngowah-ngowah mending ngene. Di situ ada Zainab terus mending asyraqtu ki ma'ah. Ya kowe pisan tak koyokno Sri. Au anti kahia. Kowe Zainab nasibmu ya koyok Sri. Padahal yang barusan nasibnya Sri adalah diceraikan, paham ya? Maka kalau dia niat kayak itu adalah cerai, ya kan tadi Zainab kamu kayak Sri, di mana Sri habis saja dicerai. Kalau niatnya kayak dalam hal tolak, ya maka tolukot, maka Sri ini Zainab ketalak, wa illa fala. Maksudnya wa illa fala itu Zainab, kowe iku koyok Sri, ternyata koyoknya ada dalam masalah tolak. Misalnya podo wedoke, nak kowe beling koyo Sri ya suatu saat tak pegat. Berarti kan belum megat. Wa kada law qala akhira dzalika limraati. Walau law qala apa koyo ngucap akhira dzalik misalnya anti kahia dan apa wa kada law qala akhira dzalik limraati. Maksudnya setiap mengakhiri apa perceraian ngomong gitu. Faslun yasifu safal istisna istisna. Bisar ittisolihi kelawan syarat ittisole istisna. Ittisol maknane langsung misalnya tolak tuki salasan ya syakama yasihu safal istisna bisar ittisolihi kelawan syarat mutasili istisna, maksudnya mustasna ya orang mustasna ini juga apa? Mustasna. Jadi misalnya tolak tuki salasan illa wahidan. Kamu saat cerai 3 kali kecuali 1, berarti jatuh berapa? 2. Syaratnya ketika mengatakan illa wahidan langsung. Tapi kalau kamu bilang gini, tolak tuki salasan, terus kamu rokokan, bariku ngalor ngidul rokokan, jagungan, barang ngono getun. Mau bojoku tak pegat telu, kaki aja, terus baleni nih. Dek illa wahidan. Nah itu berarti tidak Istisol, maka tetap jatuh di 3. Jadi syaratnya istisna sah apa? Bisar istisol apa? Harus langsung. Lawala duru lan ora bahaya posak tatu tanafusin ambekan kanggo ambil nafas. Misalnya tolak tuki salasan. Karena wis wong tuwek semenggas-menggas, paham nggih? Wong jeneng pegatan itu kan panik toh? Panik. Wah, bareng menggas-menggas ora untuk terus muni illa wahidan. Tapi hanya jeda untuk ambil nafas, maka masih dianggap muttasil. Paham ya? Mana ini muttasil apa? Istisnanya sah. Paham ya? Wala durulan urabaya posak tatu tanafusin ambekan sak nafas wa ayin dan ambekan kesel len. Ayin maknanya apa? Kesel. Katanya Quran ini walam ya ayat bi khaldihinna bi qadirin ala ayyuhiyal mauta. Oleh alladzi khalaqas samawati wal arda walam ya'ya bi khalqihinna bi qadirin ala ayyuhiyal. Jadi ayun maknanya kesel apa? Jadi apakah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kemudian Tuhan yang terbukti menciptakan langit bumi dengan segala isinya dan terbukti tidak capek apa? Terbukti tidak masa sekedar membangkitkan manusia tidak mampu. Wong gawe langit bumi Mars dan sebagainya wae tidak capek. Padahal sedahsyat itu masa sedahsyat itu walam ya masa Tuhan yang seperti itu tidak mampu membangkitkan orang mati. Kultu ngucap sapa ingsun wa staratu lan syarat napa yen yen niat sapa wong alistisna qabla farahil yamin sirunge entae kalimat sumpah filasa. Jadi gini, termasuk syaratnya lagi bukan sekedar mutasil. Ya saya ulang lagi, syaratnya lagi bukan sekedar mutasil. Dari awal kamu bilang salasan, memang niat mau ada istisna. Paham ya? Dari awal kamu bilang salasan, kamu sudah niat mau ada istisna.
Tapi kalau kamu tidak niat sama sekali, memang niatnya 3, maka tetap jatuh 3. Dan istisna itu enggak ada gunanya karena dia penyusulan setelah hukum itu final apa? Ya kan? Berarti kalau kamu sudah niat salasan, kamu ngistisnakan kan hukum ini sudah final. Terus kamu susuli dengan ilah itu tidak ada gunanya apa? Tidak ada gunanya. Karena kadung jatuh 3 apa? Kadung jatuh 3. Makanya syaratnya lagi kata Imam Nawawi apa? Dia harus niat sebelum semuanya selesai. Wa istaratu lantir syarat apa ada mustifroki ora anane oleh ngentekno istisna. Mulane walau kola ora oleh menitolak tuki salasan illa salasan. Kamu tak pegat 3 kecuali 3. Enggak boleh. Artinya ya malah jatuh 3 karena ya sudah karena istisnanya enggak ada gunanya. Walau kola lamun ngucap sapa wong anti tolikon salasan. Walau kola anti tolikon salasan illa sintaini wa wahidatan fa wahidatan wa kila salas awisnaini wa wahida illa wahida fa salasun wa kila sintani. Wa wa ta istisna min nafsi istisbatin saking nafano istisbat wa aksihi lan ora anane istisbat. Jadi misalnya hitung sajane gampang ya. Kamu tak pegat 3 kecuali loro. Berarti jadi 1 kan? Jadi 1. Wa wahidatan lan kecuali sitok. Ya berarti ya jadi bawah kita maka jadi 1. Anti tolikon salasan kecuali 2 dan kecuali 1. Berarti kata wahidah enggak dianggap. Wakilah salas, wakilah senain wawahida ila wahidah fasalas. Kita pegat sitok, kita pegat sitok kecuali sitok. Wakilah sintani wawa min nafsin, wawa istisna min nafsin iku isbatun isbat wa aksihi lan wali enak min isbatin ge nafsin. Kalau kola salasan ilas natain kita pegat 3 kecuali loro. Kecuali loro ila tolkotan kecuali sak pegatan fasintani monggo jadi loro. Kita pegat 3 kecuali loro kan jadi sitok nah. Kecuali sitok balik nah. Au salasan ila snataini fasintani. Wakila salasun wakila tolko. Au khamsan ila salasan fasintani. Wakila salasun au salasan ila nisfa tolkotin fasalasun ala rasul. Bingung to. Tak sampe bingung. Musane pe bingung. Saking bingung musane mulane wakila yu salasun wakila salasun kok sing megat itu kurang ajar bulat. Memang bener aku wae tuthuk enak nang takok ngono wis. Kesunatan jenggung ya. Tak pikir ora mungkin ana pegatan bulet kok ya. Nah iki sing sering terjadi. Walau kala ngene anti tolikon insyaallah. Nah iki sering terjadi apa anti tolikon insyaallah. Kita pegat insyaallah. Au illam yasa'illah utawa nek ora dikersano apa anti tolikun ilam yasaillah wa qasada naja sapa atalika ing talek lam yakok kowe tak pegat insyaallah iku lam yakok mergo iso wae maksude nek Allah ngersakno pegatan nek ora ya ora wa kada yamna utalek bil masya ini kudu taklikin ngaitno naklek wa itkin wa yaminin lan suba wa nadrin wa kulli tasarruf walau kala ngene ya taliku insyaallah wong Arab iku repot mesti beda rasa ya. Anti tolikun insyaallah iku ora mesti pegatan. Ora mesti pegatan, niate tolak ta ora. Tapi nek muni ya toliku he wong sing kepegatan insya waqa'a. Mongko tumimpo tolak bil asal. Malah waqa'a ya. Ya karena begini logikanya gini. Kalau memanggil itu artinya akan status. Ya saya ulang lagi tak warai rasa Arab. Awas rungono tenan. Utekem gawe utek sing warap. Aja utek Jawa ngono wae. Utek Arab. Ya kamu bilang ke istri kamu gini. Tolak tuki insyaallah, tolak tuki insyaallah, atau kamu bilang anti tolikun insyaallah. Ini kan ada hukum musnad dan mustad ilaih. Ada satu bukan status, ada satu keinginan kamu. Saya ulang lagi ya. Ngono, pokoke nganggo utek Arab, utawa uteke wong alim. Pokoke utek bodho sing kirna sik. Nganggo utek alim. Kamu saya ceraikan insyaallah. Kamu saya ceraikan. Berarti kan ada keinginan kamu yaitu menceraikan istri. Tapi ya tidaknya bergantung kersane Allah. Maka ini tidak mesti tolak. Karena kamu masih menggantungkan dengan kersane Allah. Iso wae kayak maksudem niku, juga ngene kowe tak tukone Innova insyaallah. Berarti kamu mengeluarkan keinginan ke anak kamu kalau kamu mau belikan Innova. Tapi kamu sadar itu tidak mesti. Maka hasilnya nunggu insyaallah. Paham ya? Jelas ya? Jelas. Berarti apa? Satu keinginan yang hasil tidaknya bergantung insyaallah kan normal. Nah, beda dengan panggilan ya toliku. Ya toliku itu kan mensematkan status. Apa? Mensematkan status. Maka status ini pasti sudah terjadi.
Maka kata insya Allah tidak lagi bisa mengcancel status itu. Oke, misalnya ngomong ini mbek kancamu wis mangkel ta ora? Kang, cah elek. Insya Allah. Berarti kan kowe darane elek. Ya, cah elek. Berarti wis ngukumi cah elek. Terus kowe insya Allah, wis ra penting insya Allah kamu wis mbok celuk elek kan. Maka kalau kamu bilang ke istri kamu, ya toliku insya Allah, hei wanita yang terceraikan. Kan kamu mensematkan status dia itu terceraikan. Terus kamu nih, itu tetap yakok. Apa? Yakok. Karena kamu mensematkan status. Paham ya? Tapi kalau yang pertama kan enggak ada keinginan kamu yang kamu lontarkan. Terus hasil tidaknya kamu taklekkan kepada insya Allah. Ya, jadi koyok ngene lho, contoh gampang koyok hidupane Kang. Kan kadang bulet itu penting. Misalnya ngene, ana wong ditagih. Kang, utangku sesuk sahur. Kemudian, ya wang tak sahur insya Allah. Maksudnya kan menggantungkan iso nyaur nak dikersano pangeran. Paham ya? Dan itu gue ya rapati gelo, ini gue rapati gelo. Bisa ya, bisa tidak. Tapi nak mending ini. Hei Kang, wong sing ra tau. Hei Kang, wong sing nak utang ra tau bayar, insya Allah. Cara sing diceluk wis mangkel to ora? Kan wis disematkan status. Adene nak utang ora tau bayar. Paham ya? Mangkel to ora? Oh mangkel kan wis status. Nah ya bodoh, makanya anti tolikon insya Allah itu talek, yang bisa saja bisa pegatan bisa ndak, ya karena dianggap apa? Talek. Tapi nak muni apa? Ya toliku insya Allah wakoah. Kenapa? Karena tadi dia mensematkan satu status. Hei wong sing terceraikan, terus muni insya Allah. Maknanya kan status terceraikan terlontar, berarti menstatuskan bahwa istrinya berstatus terceraikan. Terus baru bilang insya Allah. Aku lang ini anti tolikun illa ayyasha Allah. Aduh, ora tahu ramelok nglakoni. Iya karena tadi ini ya jumlah musnad dan musnad ilah akhirnya yang utarakan keinginan apa? Yang hasil tidaknya bergantung pada kersane Allah. Kamu itu terceraikan kalau kecuali Allah menghendaki yang lain. Ya fala mengkora jumi botolak karena tadi. Jadi gampangannya ono yang besar nanti. Enak ora tau mikir gak pusing. Gimana dadi wong alim wong bodoh. Dadi wong alim wis siap bingung. Dadi wong bodoh ora bingung tapi tetap bodoh. Ya kok insyaallah gampangan ngene wae Kang gampang-gampang. Insyaallah mudin ta ora ana cara Jawa. Ana mudin diundang-undangan muni insyaallah ya ape teko, no. Ana kiai sibuk diundang-undangan dekne insyaallah mau gawe tok niate ora teko. Ben ra disalahno muni. Jadi insya Allah itu ada loro. Insya Allah niat endo. Insya Allah niat teko. Bekarek wonge. Ya tak jajan misalnya ini. Kang, engkau aku apa kundangan mayoran Kang, kowe tak undang. Nak jare wong ra sibuk muni insya Allah iku arek. Arek teko. Nah, tapi nak kowe ditagih utang. Utangku bayar sesuk ya. Kowe muni insya Allah iku asline ngerti nek iso nyaur. Cuma sing nagih ben meneng. Paham ya? Terus kowe muni. Jadi sama-sama insya Allah motifnya macam-macam. Ya kira-kira ngono ning bab tolak kira-kira ngono. Paham apa? Paham. Ya tetep beda kan padha-padha muni. Insya Allah wong ditagih utang butuhe ngalahno perhatian apa? Malah ning atine ngene ya kono salahno pangeran aku ora iso nyaur kan wong dikersane. Kaya uteke wis elek ngono ya to. Uteke wis elek apa? Ya kono salahno pangeran aku ora iso nyaur ya mergo jadi dia lempar batu apa lempar apa tanggung jawab. Tapi nak ape mayor kan sesuk nunggu ono mayoran besar. Insyaallah maksudnya sok islami wae ya. Oke siap teko asline kan ngono cuma ben sawangane islami muni. Insyaallah. Jelas ya. Ya berarti nak muni anti tolikon itu berarti musnad ilaih. Berarti dia mengutarakan keinginan yang keinginan itu digantungkan insyaallah. Maka menurut kaul asoh lam yakok at-tolak. Tapi kalau dia bilang ya toliku, wahai perempuan yang terceraikan. Ya tolik maknanya sing ucul. Ya, kenapa tidak usah tak? Karena khusus perempuan. Karena dia korban kayak hamil itu kan nggak usah apa? Tak. Jadi bahasa Arab itu ya unik. Kalau mudzakkar itu tidak usah tak. Kalau muannas pakai tak. Tapi kalau jadi nama tertentu malah tidak usah tak. Makanya bahasa Arabnya orang meteng itu tidak hamil lah, tapi apa? Hamil. Orang haid juga haid, nggak usah faidah. Paham ya? Orang apa terceraikan ya tolik. Nomor kemana tolik itu mau lucu-luculan. Luculan karena hubungan suami istri selesai. Nah, ketika seorang suami bilang, wahai orang yang terceraikan,
itu kan sudah vonis, sudah status, sudah stigmasi. Corong Jawa wis ngecap, nak kowe iku orang yang terceraikan. Maka bilang insya Allah tidak mengganggu status terceraikan. Maka waqa'a fil asos. Karena kamu manggilnya sudah manggil vonis. Kenapa? Beda dengan mengatakan kamu saya ceraikan insya Allah. Dia akan mengutarakan keinginan. Yang keinginan itu hasil tidaknya bergantung masyiatullah atau insya Allah. Beda kan? Wes wis rasane beda. Paham? Paham pun fasun sakaf itu. Aku sesuk rasa bakatullah malah pusing. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian beliau. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.